Kali ini kita bahas film yang berjudul The Loser. Cerita ini mengisahkan tentang sekelompok pasukan khusus yang awalnya mendapat misi dari CIA untuk menghancurkan serangan mafia narkotika. Namun, saat hendak melaksanakan tugas, mereka malah dijebak dan bos mereka ternyata ingin menghabisi mereka. Terjebak dalam situasi tersebut, kelompok ini kemudian bertekad untuk membalas dendam pada bos mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai alur cerita film ini. Di awal film dimulai dengan sekelompok pria yang sedang asik bermain kartu. Mereka bertaruh dengan senjata-senjata langka dan berharga milik mereka masing-masing. Keempat orang ini memiliki keahlian yang berbeda-beda. Rockio sebagai ahli strategi, Potts yang terampil dalam transportasi dan persenjataan berat, Chowker yang ahli dalam senjata jarak jauh, dan Jensen yang pakar dalam teknologi dan komunikasi. Saat mereka tengah dalam permainan, tiba-tiba muncul seorang pria kelima, yaitu Kolonel Clay, yang merupakan pemimpin operasional mereka. Kelima pria ini adalah anggota pasukan khusus yang mendapat perintah dari seorang individu misterius di CIA yang bernama Max. Tugas mereka adalah pergi ke Bolivia untuk menandai lokasi penyelundupan narkoba. Mereka juga diminta untuk mengamankan senjata dan pesawat tempur yang akan tiba di lokasi dalam waktu 8 menit. Namun setelah tiba di lokasi, mereka menyadari bahwa banyak anak-anak yang telah dijadikan budak berada di sana. Setelah Kolonel Clay ingin membatalkan misi tersebut, Max menunjukkan sifat kejamnya dengan tidak memperdulikan nyawa anak-anak dan tetap akan meluncurkan bom ke lokasi tersebut. Kelompok ini terpaksa harus merencanakan penyusupan ke markas musuh untuk menyelamatkan anak-anak tersebut sebelum bom dilepaskan, dan waktu tinggal 4 menit saja. Jensen dan Potts berhasil mencuri kendaraan untuk mengevakuasi anak-anak. Namun Kolonel Clay masih harus menyelamatkan satu anak yang ditawan oleh pemimpin musuh mereka, Fadil. Dan waktu yang tersisa kurang dari 20 detik. Saat hanya tersisa satu helikopter, Kolonel Clay memutuskan untuk mengangkut semua anak-anak ke dalamnya. Namun tiba-tiba Max memberikan perintah mengerikan kepada pesawat tempur untuk menyerang helikopter yang penuh dengan anak-anak, mengungkapkan kekejaman yang tak terbayangkan dari Max. Berita tragis menyebar luas bahwa 25 anak telah tewas dalam misi operasi tersebut, dan sebagai hasilnya, demonstrasi besar-besaran terjadi di depan kedutaan Amerika. Kolonel Clay dan timnya semakin meyakini bahwa tindakan Max dan CIA tidak dapat dianggap sebagai kejadian yang tidak disengaja. Mereka mulai berspekulasi bahwa CIA dengan sengaja membunuh anak-anak tersebut dalam rencana balas dendam yang dirahasiakan. Kelima pria yang sebelumnya diyakini tewas dalam helikopter memutuskan untuk menyamar sebagai orang mati dan menghilang dari sorotan publik. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Kolonel Clay dan Rockio terlibat dalam pertarungan tradisional sambung ayam. Sementara Jensen dan Chowker bekerja di pabrik pembuatan boneka, dan Potts menjadi seorang montir. Mereka perlu mencari uang di Bolivia untuk membuat paspor baru dan kembali ke Amerika tanpa diketahui oleh CIA. Meskipun kehidupan mereka mengalami perubahan drastis, tujuan Kolonel Clay tetap sama, yaitu mencari informasi tentang Max, orang yang berupaya membunuh mereka. Mereka belum pernah bertemu langsung dengan Max, hanya menerima perintahnya saja. Rockio berpendapat bahwa mencari Max akan sia-sia, mengingat mereka bukan lagi seorang tentara dan sulit untuk melawan seluruh agen CIA. Ketika Kolonel Clay sedang mabuk, seorang wanita datang kepadanya dan mengajaknya untuk bertarung gulat di kamar. Wanita tersebut bernama Aisyah, sebenarnya menawarkan peluang bisnis kepada Clay. Tujuannya adalah membantu Clay menemukan Max. Aisyah mengetahui bahwa kelompok mereka masih hidup berdasarkan perhitungan gigi di reruntuhan helikopter. Dia bersedia membawa pasukan Clay kembali ke Amerika dengan syarat Clay membantunya menemukan Max. Clay menyetujui dengan syarat bahwa jika Aisyah berbohong, dia akan membunuhnya. Esok harinya, Kolonel Clay mengumpulkan pasukannya meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak. Jensen berusaha untuk menyelidiki lebih dalam mengenai identitas sebenarnya Aisyah, namun masih banyak misteri yang menyelimutinya.
Kemudian, Aisyah datang dan memberikan informasi bahwa Max akan berada di Miami dalam 97 jam ke depan. Max akan menggunakan kendaraan lapis baja dan dikelilingi oleh setidaknya 30 penjaga bersenjata. Aisyah menawarkan akses kembali ke Amerika dan pendanaan penuh untuk misi mereka. Dengan satu syarat penting, Max harus berhasil ditangkap. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Kolonel Clay dan teman-temannya akhirnya menyetujui rencana tersebut. Mereka telah bersiap dengan baik dan sangat siap untuk menghadapi agen-agen CIA serta mengungkap kebenaran di balik Max dan tindakan kejamnya. Max terus terungkap sebagai karakter yang sangat kejam dan tanpa belas kasihan, menggunakan kekerasan untuk memaksa orang-orang yang menolak mengikuti perintahnya. Max memiliki ketertarikan pada senjata penghancur massal yang dikenal sebagai Snog, yang bahkan mampu menghancurkan sebuah pulau kecil. Rencananya adalah untuk membeli Snog dari para insinyur di India dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi kepada siapapun yang berminat, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya yang mungkin terjadi. Bagi Max, yang terpenting adalah keuntungan finansial. Kekejaman Max semakin terbukti saat ia dengan tegas dan tanpa belas kasihan menembak seorang wanita yang sedang memegang payung untuknya, hanya karena payung tersebut terseret oleh angin. Tim yang dipimpin oleh Kolonel Clay berhasil diselundupkan ke Amerika dengan menyamar sebagai mayat yang dimasukkan ke dalam peti mati. Begitu mereka tiba di Amerika, mereka berpura-pura sebagai tentara yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan medis. Ketika helikopter medis datang untuk memberikan pertolongan, tim Clay dengan cepat mengambil alih kendali dengan cara membuat pasukan medis pingsan dan merebut helikopternya. Saat bersiap untuk langkah selanjutnya, Rokyu yang masih meragukan niat Aisyah bertanya apa tujuan sebenarnya yang ingin dikejar Aisyah dari Max. Aisyah menjelaskan bahwa maksudnya adalah menghentikan Max dari memperoleh senjata berbahaya. Rokyu kemudian mengancam akan membunuh Aisyah jika dia mencoba mengkhianati mereka. Misi di Miami dimulai dengan Rokyu melepaskan alat pelacak ke salah satu mobil untuk memungkinkan Jensen melacaknya. Situasi semakin memanas dan pasukan musuh mendominasi jalanan di blok tersebut. Melindungi mobil utama yang membawa Max, Chowger bersiap-siap untuk menembak, sementara Kolonel Clay memutuskan untuk menciptakan kekacauan dengan menembakkan gas. Potts ditugaskan untuk mengangkut mobil utama dengan helikopter. Namun, seorang rekan dekat Max melihat wajah Potts dan menyadari bahwa Clay dan timnya masih hidup. Jensen dengan cepat menembak pengunci pintu mobil utama sehingga tidak dapat dibuka, dan mobil tersebut berhasil dibawa pergi. Ketika mobil itu dibuka, ternyata Max tidak berada di dalamnya. Hal yang lebih mengejutkan, pasukan musuh tidak memiliki informasi tentang identitas sebenarnya Max. Akhirnya, mereka semua dibius dari insiden ini. Dapat disimpulkan bahwa Max mungkin bukan anggota CIA atau mungkin nama Max hanyalah nama samaran. Mobil tersebut berisi sebuah hard drive dari perusahaan yang bernama Golite. File-file di dalamnya hanya bisa diakses dengan menggunakan algoritma data yang tersedia di perusahaan tersebut. Situasi semakin kompleks karena Aisyah diduga berbohong karena Max tidak ditemukan di dalam truk tersebut. Namun, Kolonel Clay memiliki pandangan yang berbeda. Dia memilih untuk memaafkan Aisyah, mungkin karena ia berharap hard drive tersebut dapat membantu mereka menemukan keberadaan Max. Sementara itu, Rokyu yang sudah lelah dengan kekerasan dan rasa dendam hanya ingin menjalani hidup yang damai. Pertikaian pun pecah di antara mereka karena perbedaan pandangan. Di tempat lain, Wade memberitahu Max bahwa Kolonel Clay dan timnya masih hidup dan mereka yang menyerang serta mencuri hard drive tersebut. Keesokan harinya, Potts menolak untuk melanjutkan misi sebelum Kolonel Clay dan Rokyu berdamai. Akhirnya keduanya meminta maaf atas insiden sebelumnya. Kali ini Jensen beraksi dengan menyamar sebagai kurir yang bertingkah aneh dan berhasil masuk ke kantor Goliath. Jensen kemudian menghubungi Henderson, kepala HRD di sana, dengan menyatakan bahwa dia berasal dari Departemen Keamanan dan meminta Henderson untuk turun ke lobi karena ada masalah penting. Setelah itu, Jensen menyamar sebagai teknisi yang bertugas memperbaiki komputer Henderson dengan cepat. Dia berhasil mengambil data algoritma yang mereka perlukan. Namun tiba-tiba tim keamanan tiba di lokasi, dan Jensen terkepung. Dia mengancam mereka dengan menyatakan bahwa dia adalah bagian dari eksperimen rahasia pemerintah. Awalnya, petugas keamanan mengira Jensen sedang bercanda. Kemudian, 2 tembakan menghujam jantung para petugas keamanan, meninggalkan satu petugas yang merasa terancam. Setelah berhasil melarikan diri dari situasi tersebut, Jensen segera mengunggah algoritma yang dia curi ke dalam hard drive. Ternyata,
Hard drive tersebut berisi uang senilai 400 juta dolar yang diperoleh Max dari penjualan senjata kepada kelompok teroris internasional. Setelah penyelidikan lebih lanjut, uang tersebut terhubung dengan pelabuhan Los Angeles yang kemungkinan besar adalah lokasi markas Max. Vikram, seorang insinyur India yang memiliki senjata Snog, meningkatkan harga senjata tersebut menjadi 1 miliar dolar. Setelah mendengarkan kabar tersebut dari White, Max setuju untuk memenuhi permintaan Vikram agar transaksi tetap berjalan. Markas Max dilindungi oleh banyak mantan anggota pasukan khusus, dan mereka mulai merencanakan strategi untuk menerobos masuk ke dalam markas tersebut. Pada malam itu, Aisyah kembali menemui Kolonel Clay untuk bertarung tinju sementara anggota lainnya sedang bercengkrama santai. Namun, Potts kini tengah prihatin dengan keadaan istrinya yang sedang mengalami kehamilan tua. Saat itu, Jensen sedang melakukan pelacakan terhadap keterkaitan antara Fadil dan Max. Ia menemukan bahwa Fadil mentransfer uang sebesar 4 juta dolar ke rekening anaknya. Ternyata, Aisyah adalah anak dari Fadil dan memiliki keterkaitan dengan Max. Informasi ini memicu konfrontasi antara mereka. Namun sayangnya Aisyah sudah pergi sebelum situasi memburuk. Aisyah yang ternyata adalah putri Fadil memiliki rencana balas dendam atas kematian ayahnya dengan mengakhiri nyawa Max. Namun karena Jensen telah terluka oleh tembakan, mereka terpaksa mencari perawatan medis di sebuah apotek untuk mengobati luka Jensen. Potts sangat khawatir karena Aisyah sudah mengetahui identitas dan rencana mereka. Ia ingin kembali pulang untuk bertemu dengan istrinya dan membawa Jensen, yang juga memiliki keponakan. Kolonel Clay setuju karena merasa bertanggung jawab atas keselamatan keluarga mereka yang terancam. Meskipun begitu, Clay, Roggio, dan Cougar tetap bertekad untuk melanjutkan misi memburu Max. Jensen dan Potts akhirnya memutuskan untuk tetap bergabung dalam misi ini. Mereka merencanakan penyusupan ke pelabuhan dan menempati posisi masing-masing. Ketika peledak sudah dipasang, Roggio meminta Kolonel Clay untuk memeriksa isi peti kemas. Namun tanpa diduga, semua anggota tim disergap secara tiba-tiba. Bahkan Roggio sendiri melancarkan serangan yang membuat Clay pingsan dengan kepala terbentur. Dalam situasi yang genting ini, terungkap bahwa Roggio telah melakukan pengkhianatan terhadap timnya sendiri. Roggio memberikan alasan bahwa dia tidak ingin nyawa mereka semua terancam hanya demi balas dendam. Kolonel Clay menjawab dengan menyindir Roggio atas tindakannya, mengatakan bahwa Roggio telah membantu pihak-pihak dalam CIA dalam pembelian senjata mematikan tersebut. Saat tim mereka hampir dibunuh, Aisyah tiba-tiba muncul dan mengungkapkan informasi penting tentang sisi lain dari pelabuhan. Mereka semua berhasil selamat dan mencari perlindungan. Aisyah kemudian mendekati Kolonel Clay untuk bertanya apakah dia yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Fadil. Clay mengakui perbuatannya karena Fadil berusaha mengagalkan rencana jahat Max untuk membeli Snog yang mengakibatkan Max menghancurkan markas Fadil agar rencana itu bisa berjalan lancar. Meskipun Fadil adalah seorang penjahat, Clay memberikan pilihan kepada Aisyah. Apakah dia ingin membunuh Clay sebagai pembalasan atau melanjutkan keinginan ayahnya untuk menghentikan Max? Tidak lama setelah itu, Aisyah mengungkapkan posisinya dengan cara membunuh salah satu bawahan Max, menunjukkan bahwa ia kini mendukung Kolonel Clay. Saat situasi semakin memburuk, Max kembali melanggar janjinya dengan merencanakan pembunuhan terhadap Vikram dan teman-temannya agar tidak perlu membayar untuk Snog. Max memerintahkan Vikram untuk segera mengaktifkan Snog pada saat itu juga. Selama ini, tujuan Max adalah menciptakan teror global untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan. Namun tidak lama kemudian, pasukan yang berusaha menghentikan Max tiba. Kolonel Clay memimpin pengejaran terhadap Roggio yang sedang memasukkan uang ke dalam pesawat. Sementara anggota tim lainnya mengejar White, tangan kanan Roggio. White berhasil mematahkan pengejaran dan melarikan diri ke dalam pesawat. Kolonel Clay mengejar Roggio dengan tekad kuat. Namun akhirnya dia dihalangi oleh Roggio yang menendangnya keluar dari pesawat. Sementara pesawat bersiap untuk berputar balik untuk lepas landas. Roggio berencana melarikan diri sambil mencuri uang Max. Namun White segera mengejar Roggio. Di tengah-tengah aksi tersebut, Kolonel Clay berhasil mengatasi rintangan antara pesawat yang dikemudikan Roggio dan sepeda motor yang dikendari oleh White dan berhasil menghentikan keduanya dengan tegas. Namun sayangnya bom Snog telah diaktifkan dan detonatornya berada di tangan Max.
Sementara itu, Vikram juga menjadi korban dan tewas. Tanpa ragu, Kolonel Clay segera mengejar Max yang berusaha melarikan diri. Dalam kondisi yang sangat genting, Max mengancam akan menekan detonator tersebut. Tetapi beruntungnya, Clay berhasil menyebabkan luka di tangan Max, sehingga detonatornya jatuh ke laut. Dengan cepat, Clay melompat dan berhasil mengamankan detonator tersebut. Sementara itu, Max berhasil melarikan diri menggunakan sebuah bus. Tetapi Kolonel Clay bertekad untuk terus memburunya. Semua anggota tim selamat dari bencana itu, dan setelah beberapa waktu berlalu, suatu malam, sebuah misi diam-diam dilaksanakan. Namun hanya Potts yang terlibat secara langsung, sementara yang lain hanya perlu memantau situasi dari luar. Ternyata Potts setelah menyelinap ke rumah sakit untuk bersama istrinya yang baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka semua bersukacita merayakan kelahiran anak Potts. Saat waktu berlalu, Jensen dan teman-temannya terlibat mendukung keponakan Jensen yang sedang bermain sepak bola. Namun karena adanya protes terhadap keputusan wasit yang dianggap tidak adil, suasana menjadi tegang dan film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.